Hai semuanya, balik lagi bersama saya Kobom. Di video kali ini aku pengen share ke kalian kegiatan apa aja yang aku lakuin ketika lagi nggak ada project nge-freelance atau nggak dapet project dari klien. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah ngehubungin klien lama. Nah, di sini tujuanku ngehubungin klien lama bukan untuk menawarkan jasa lagi atau menawarkan project lagi, bukan, tapi untuk menanyakan apakah project sebelumnya itu sudah oke, sudah beres semuanya. Nah, setelah itu aku tawarkan bantuan ke mereka. Jadi biasanya aku tanya, ada yang bisa dibantu lagi nggak gitu. Nah, tujuannya ini adalah untuk membangun hubungan dengan klien. Jadi aku pengen dengan setiap klien itu hubungannya jangka panjang, bukan sekedar beli putus. Oke, paham ya maksudnya? Terus yang kedua itu biasanya aku bikin personal project. Nah, di sini gunanya untuk bikin personal project itu untuk menambah portofolio. Contohnya misalkan kamu seorang freelancer desainer grafis. Nah, kamu tinggal bikin aja personal project sendiri, kayak misalkan nge-redesign logo perusahaan mana, atau bikin desain-desain brosur, atau bikin, ya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan personal project lah. Kalau misalkan kalian freelance di bidang video misalkan, ya kalian bikin aja video-video yang seperti yang biasanya kalian lakukan. Nah, itu gunanya untuk menambah portofolio. Jadi untuk memperbagus portofolio kalian juga. Karena semakin banyak portofolio kita, itu juga akan berguna untuk jualan ke depannya. Oke? Terus yang ketiga itu biasanya pas nggak ada project, aku bikin produk. Jadi gini, kalau di freelance itu kan yang kita jual jasa ya. Nah, di sini aku bikin produk yang berkaitan dengan jasa yang aku jual. Kayak contohnya, jasa yang aku jual kan kebanyakan desain. Nah, terus aku bikin produk desain yang berupa template, terus kayak stok desain. Nah, hal-hal yang berkaitan seperti itu. Nah, teman-teman bisa juga bikin produk teman-teman sendiri. Biasanya, produk-produk pertama ini nggak akan menghasilkan langsung. Karena produk itu lama menghasilkannya. Tapi setelah nanti terkumpul banyak, itu akan bisa menghidupi kalian. Kayak contohnya bikin template desain atau stok desain. Kalau template kita atau stok kita itu masih sedikit, itu biasanya nggak langsung menghasilkan. Tapi nanti kalau sudah banyak, itu biasanya baru kerasa. Oke? Terus yang keempat, itu biasanya aku bikin konten. Konten tuh ada banyak sekali sekarang ini, bisa konten YouTube, bisa konten untuk blog, bisa untuk podcast, bisa untuk Instagram, ada banyak sekali. Nah, di konten itu, aku biasanya share pengetahuan aku atau hal-hal yang aku ketahuin. Nah, teman-teman juga bisa lakukan itu. Gunanya untuk apa? Seperti itu. Ini untuk, kalau aku bilang, untuk self-promosi juga ya. Karena dari konten itu kan orang lain bisa menemukan kita. Dan orang lain bisa tahu siapa kita. Nah, dari situ bisa membuka peluang project baru atau kerjasama baru, kayak gitu. Nah, dengan banyaknya platform sekarang, teman-teman silahkan pilih aja. Lebih nyaman bikin video seperti ini, atau lebih nyaman bikin blog, tulisan, atau lebih nyaman bikin konten di Instagram, itu silahkan pilih sesuai kenyamanan kalian aja. Terus yang kelima, itu biasanya aku belajar sesuatu yang baru. Nah, belajar sesuatu yang baru di sini bisa berupa upgrade skill yang sudah kita punya. Misalkan, kamu seorang desainer grafis, ya udah kamu pelajari aja tentang atau tingkatin skill tentang desain grafis. Atau kalian bisa mencoba pelajari ilmu baru. Kayak contohnya kalau kalian desainer grafis, coba kalian belajar coding website atau belajar editing video. Nah, itu nantinya akan menambah apa ya, daya jual kita lah gitu. Jadi sebagai manusia, jadi sebagai freelancer itu kan yang kita jual skill kita. Nah, semakin tinggi skill kita, tentunya kita bisa menjual lebih mahal, oke? Terus yang keenam, itu biasanya aku gunain untuk jalan-jalan. Jadi ketika nggak ada project, itu aku anggapnya waktu untuk istirahat atau refreshing. Nah, aku gunain untuk jalan-jalan, bisa jalan-jalan sendirian. Karena aku sukanya jalan-jalan sendiri, biasanya aku gunain jalan-jalan sendiri, kayak naik sepeda, atau naik motor sendirian, keliling-keliling kota, atau ketemu teman-teman lama, atau misalkan ketemu teman-teman baru juga, itu bisa juga. Pokoknya gunain aja waktu untuk refreshing, tenangin pikiran mungkin, atau ya sekedar cuci mata lah gitu. Terus yang terakhir, yang ketujuh, itu biasanya aku gunain untuk family time.
Jadi bisa kumpul bareng keluarga, atau sekedar tengokin orang tua di kampung halaman, atau ya pokoknya hal-hal yang bisa meningkatkan hubungan kita dengan keluarga lah gitu. Nah itu tadi adalah ketujuh hal yang aku lakuin ketika nggak ada kerjaan nge-freelance. Kalau kamu ngapain? Coba share di kolom komentar, oke? Itu dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yoko Bom, terima kasih.